Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Eh, Kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, mau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami semua, biar di pagi hari ini setiap firman yang disampaikan bisa kami mengerti, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih dan syukur kami, haleluya, haleluya, amin. Oke, untuk sharing kita hari ini, saya kasih judul Latihan Rohani Menuju Kesalehan. Oke, ini adalah ayat emas ya. Eh, apa dengan topik kita sepanjang bulan Agustus, yaitu dalam 1 Timotius 4 ayat 8 yang berbunyi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Oke, setelah saya membaca ayat ini, saya bisa menyimpulkan berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 8 ini bahwa definisi latihan rohani dapat diartikan sebagai proses melatih diri secara disiplin dalam ibadah dan ketaatan kepada Tuhan untuk membentuk kesalehan yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bahkan buang-buang duit ya untuk supaya bisa berolahraga dan punya badan yang sehat. Gitu. Ada yang setiap Sabtu ke Jakarta Car Free Day gitu kan. Ada yang setiap minggu sekali gitu kan lari maraton gitu keliling Jakarta. Ada yang setiap sore naik sepeda gitu kan keliling-keliling komplek. Bahkan ada yang sampai bayar mahal gitu kan kayak yang olahraga yang lagi booming sekarang itu namanya padel. Nah, saat ini semua orang pada main padel. Yang berduit, nggak berduit, semua pada main padel ya. Dan mereka pun main padel juga udah pasti dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang memang cuma sekedar olahraga, ada yang mau sehatnya, ada yang FOMO gitu kan atau ikut-ikutan aja gitu kan. Ada juga yang penting buat story IG gitu ya. Yang paling penting story IG. Nah, saya di poin itu Bapak Ibu ya. Yang penting story IG aja gitu kan. Jadi eh, sehatnya nanti gitu kan. Nah, ini juga saya tiap pagi ke GP saya berjalan pagi luar biasa. Bapak Ibu, jadi eh, ada banyak hal yang anak-anak Tuhan lakukan supaya untuk sehat gitu kan, salah satunya olahraga gitu kan. Udah buang waktu, udah buang tenaga, bahkan udah buang duit supaya apa? Supaya dapat sehat gitu kan, supaya kita punya hidup yang sehat gitu. Dan eh, banyak banget gitu loh anak-anak Tuhan sekarang gitu kan rela bayar mahal gitu kan supaya bisa latihan beban gitu kan, angkat berat supaya sehat gitu. Nah, apakah olahraga ini salah Bapak Ibu? Enggak. Olahraga pastinya tidak salah gitu kan. Karena justru menurut saya dengan kita berolahraga itu sangat baik gitu. Karena itu bisa membantu kita untuk punya tubuh yang lebih sehat, tubuh yang lebih bugar. Dan ketika kita punya tubuh yang sehat, otomatis kita bisa melayani dengan maksimal gitu. Ketika kita punya tubuh yang sehat, otomatis kita mau ditugaskan dimanapun gitu kan, kita bisa pelayanan gitu kan, kita pasti akan pergi. Karena kenapa? Karena kita sehat. Dan saat kita punya tubuh yang sehat, kita pasti akan lebih semangat membaca Alkitab gitu kan, merenungkan siang dan malam gitu kan. Kita akan dengan semangat untuk berdoa gitu kan setiap hari kalau kita yang sehat. Ya bayangkan aja Bapak Ibu kalau misalnya kita udah sakit-sakitan gitu kan, serong kiri dikit, sakit pinggang gitu kan, serong kanan dikit, sakit punggung gitu kan, lihat ke bawah langsung kunang-kunang. Ya kita pasti nggak akan maksimal untuk melayani Tuhan. Jadi uh, betapa pentingnya kita memang harus berolahraga gitu kan, tapi itu bukan tujuan utama kita gitu. Karena kalau kalau misalnya kita bicara soal fungsi, di sini kan jelas dikatakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya Bapak Ibu ya. Olahraga itu bagus ya. Saya sangat sarankan Bapak Ibu semua, olahraga itu bagus. Namun secara fungsi dia sangat-sangat terbatas. Ingat umur gitu kan, bahwa kita setiap hari semakin tua, bukan setiap hari semakin muda. Jadi kalau misalnya saat ini saya masih bisa nge-gym dengan mungkin kekuatan yang super, 20 tahun kemudian mungkin saya udah nggak sekuat sekarang Bapak Ibu. Dan memang betul saya setuju bahwa secara fungsi dia terbatas Bapak Ibu. Sekarang kan saya udah
apa ya, mulai lagi nge-gym gitu kan. Saya seminggu 3 kali nge-gym Bapak Ibu. Dan saat kita nge-gym itu memang secara manfaat langsung kerasa gitu kan, badan lebih enteng gitu kan, lebih enak gitu kan, shape-nya juga lebih eh, apa ya, langsung kelihatan kalau kita selfie gitu kan. Memang langsung kelihatan Bapak Ibu. Namun kalau misalnya minggu ini saya gym, terus minggu depannya saya off, itu langsung lagi balik ke setelan awal gitu kan, kayak ikan kembung gitu kan. Jadi benar-benar memang secara fungsi memang dia sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Makanya di sini kan firman Tuhan bilang latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Bapak Ibu. Nah, beda kalau kita latihan rohani Bapak Ibu ya. Memang sangat-sangat terbalik gitu kan. Saat kita latihan rohani gitu kan, contohnya kita uh, berdoa setiap hari gitu kan, baca firman, merenungkannya setiap hari gitu, kita beribadah dan melayani Tuhan gitu kan. Itu sekali kita lakukan dan kita lakukan berkali-kali gitu setiap hari, itu pasti akan nancap dan manfaatnya akan panjang gitu. Bukan cuma seminggu atau 2 minggu, setahun atau 2 tahun, pasti itu akan long last gitu. Bahkan di sini firman Tuhan bilang apa? Dampaknya akan sampai di masa yang akan datang gitu. Berarti memang di sini latihan rohani itu dampaknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukan singkat tapi akan sampai di masa yang akan datang. Dan memang hal ini dicatat oleh firman Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya sebuah slogan yang dicantumkan oleh firman, tapi ini memang benar-benar real gitu. Saya yakin percaya bahwa ketika sesuatu yang ditulis dalam firman Tuhan ini merupakan sebuah hal yang benar, ini bukan bohong-bohongan gitu. Jadi sangat disayangkan banget gitu loh kalau hari-hari ini masih banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak Tuhan yang lebih mengutamakan olahraga fisik gitu dibandingkan olahraga rohani. Saran saya, alangkah baiknya dua hal ini harus berjalan seiringan gitu. Kita olahraga fisik supaya kita kuat, olahraga rohani juga supaya kita rohani kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat. Supaya apa? Supaya di balik badan yang sehat ada iman yang sehat. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Oke. Selanjutnya yaitu latihan rohani itu harus disengaja. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Saya sangat percaya bahwa ketika seseorang yang memutuskan untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan, untuk hidup serius bersama dengan Tuhan gitu kan, untuk hidup saleh, adalah mereka yang memutuskan secara secara sehat gitu loh, dan juga secara sengaja. Saya nggak yakin ketika seseorang bilang oke, mulai besok saya ikut Tuhan, terus dia dalam keadaan mabuk Bapak Ibu, nggak mungkin gitu. Atau dia memutuskan dalam keadaan fly, nggak mungkin Bapak Ibu ya. Saya percaya ketika seseorang yang memutuskan oke, saya mau hidup untuk Tuhan, oke, saya mau hidup saleh, adalah orang-orang yang memutuskan secara sehat dan secara sengaja gitu. Nah, di sini ada 4 hal yang sudah saya rangkum ya, yang sudah saya rangkum, latihan rohani yang memang harus kita lakukan secara sengaja supaya iman kita semakin bertumbuh. Yang pertama yaitu berdoa setiap hari. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sini berkata, tetaplah berdoa. Ya Bapak Ibu, jadi kita berdoa itu bukan hanya saat kita terdesak ya. Salah satu hal konyol yang selalu dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan, baik itu sengaja ataupun nggak sengaja, adalah kita berdoa cuma saat kita butuh Tuhan doang. Ini setiap hari selalu kita lakukan gitu Bapak Ibu. Harusnya kita malu dengan hal ini gitu kan. Kita anak Tuhan yang sudah dewasa, kita tahu fungsi doa itu apa. Jadi bukan cuma saat kita butuh Tuhan baru kita berdoa, tapi berdoalah setiap hari karena kita setiap hari itu butuh Tuhan gitu. Jangan cuman mungkin saat kita blank gitu kan, kita butuh Tuhan gitu kan, saat kita sudah apa ya, benar-benar mentok gitu kan, kita butuh jawaban, terus kita doa, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, Tuhan Yesus engkau sumber maha besar. Enggak Bapak Ibu ya, kita berdoa setiap hari. Di sini firman Tuhan bilang bahwa apa, tetapi jadikan doa itu apa, sebagai nafas rohani kita. Bayangkan aja Bapak Ibu ya, setiap hari kita butuh nafas, setiap detik ini kita butuh nafas loh itu. Dan kalau misalnya kita tahan nafas begini 2 menit aja kita udah mau mati gitu. Nah, bagaimana kita kalau jadikan doa itu seperti nafas kita? Saya percaya ini sangat-sangat bakal menjadi hal yang luar biasa, sangat powerful ya. Gitu. Ketika kita menjadikan doa sebagai nafas kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berdoa. Setiap detik itu kita rindu untuk doa gitu. Kita mau untuk doa. Dan kalau ini uh, uh,
mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, doa ini bakal menjadi apa? Bakal menjadi lifestyle-nya kita, Bapak Ibu. Terus yang kedua, merenungkan firman Tuhan ya. Yosua 1 ayat 8 itu berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus merenungkan firman Tuhan ini setiap hari. Seperti biasa kan kita kalau mengawali tahun yang baru gitu kan, Januari sampai Desember kita udah bikin tulis gitu. Kita harus baca uh, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita udah planning banget. Nah, karena kita dikejar oleh waktu, harus selesai nih sampai Wahyu. Makanya kita baca cuma sekedar baca doang gitu. Kita nggak ada waktu untuk kita merenungkan, mencerna, kita cari mengerti. Yang penting baca aja sampai selesai. Bapak Ibu, itu percuma gitu kan. Itu hal yang konyol. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, harusnya kita siapkan hati kita baca dengan rasa rindu kita, baca dengan rasa mencintai firman Tuhan, dan demikian gitu kan, kita harus cari mengerti gitu kan apa yang disampaikan firman Tuhan. Kalau saya pribadi punya pengalaman yang lucu gitu kan, sering terjadi ketika saya baca firman Tuhan, terus kalau misalnya ada hal yang saya nggak ngerti, itu langsung tutup Bapak Ibu, langsung bad mood gitu kan. Nah, ini hal yang salah Bapak Ibu ya. Jangan, harus kita baca terus gitu kan, kita cari mengerti gitu kan, kita cerna, dan apa? Jangan lupa untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan ini. Jadi kita baca, kita cari mengerti, kita renungkan gitu kan. Kita ingat terus firman Tuhan. Dan apa yang ketiga, yang keempat, harus kita perkatakan gitu firman Tuhan gitu. Karena percayalah, lewat firman Tuhan itu selalu apa? Ada kuasa, ya. Terus yang ketiga yaitu ibadah dan persekutuan. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi, menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman gitu. Saya pernah ngajak salah satu teman saya lah gitu kan, ayo dong gitu kan, kita doa gitu kan, kita ikut KGP gitu kan setiap pagi gitu. Terus dia jawab apa? Aduh, saya ini udah kebanyakan doa, saya ini udah kebanyakan ibadah. Wow, it was amazing gitu. Saya bersyukur gitu kan bahwa dia udah kebanyakan doa. Artinya apa? Artinya bahwa dia semakin cinta sama Tuhan, semakin sayang sama Tuhan gitu. Karena Tuhan Yesus itu Bapak Ibu ya, mau kita berdoa sehari sekali, 10 kali, Tuhan itu tetap cintanya sama dari dulu sampai sekarang. Justru kita anak-anak Tuhan yang memang harus rajin kita ibadah gitu kan, kita berdoa apa sebagai bukti kita mengasihi Tuhan gitu kan, karena lewat ibadah ini justru kita akan semakin dikuatkan gitu kan. Makanya kita bersyukur gitu kan, di gereja kita ini sangat difasilitasi gitu. Kita setiap hari Minggu kita ada ibadah 2 sesi Bapak Ibu ya, jam setengah 10, jam 1 gitu. Setiap 2 minggu sekali gitu kita ada komsel gitu kan. Setiap hari kita ada KGP gitu kan. Belum juga fellowship gitu kan dengan gembala. Makanya kita ini ada banyak hal-hal yang memang seharusnya bisa kita lakukan untuk kita bisa menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya ada teman-teman yang tidak menggunakan privilege ini gitu. Untuk apa? Untuk bertumbuh secara iman gitu kan. Malah ada yang bilang udah kebanyakan berdoa beribadah, puji Tuhan gitu kan. Jadi yuk, jangan lupa tetap kita harus semangat untuk uh, menggunakan privilege yang sudah disiapkan oleh gereja kita gitu kan. Yang keempat yaitu melayani dengan setia. Dalam Markus 10 ayat 45 berkata bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita dipanggil, ketika kita diciptakan oleh Tuhan gitu, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kalau bisa ngomongin serupa, ini bukan cuma soal fisik doang, muka kita gitu kan mirip Tuhan, enggak. Tapi Tuhan juga memanggil kita pastinya untuk apa? Untuk melayani Tuhan ya. Kita diciptakan dengan segala bakat, dengan segala kemampuan, meskipun mungkin secara manusia kita bisa bilang bahwa enggak semua orang itu dipanggil uh, untuk melayani Tuhan. Namun saya percaya bahwa di balik itu semua, Tuhan pun pasti akan mempertemukan kita dengan jernihnya kita supaya kita bisa apa? Melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita dikasih bakat yang banyak, dikasih kemampuan yang banyak, dan untuk itu mari kita gunakan untuk apa? Melayani Tuhan dan melayani sesama ya, seperti Kristus melayani murid-muridnya. Jadi kita di sini semua punya kemampuan, nggak ada yang Tuhan ciptakan nothing gitu ya. Karena Tuhan itu menciptakan kita pasti ada dengan
satu maksud, satu tujuan ya, supaya kita semua bisa melayani Tuhan. Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip latihan rohani. Yang pertama yaitu konsisten, dilakukan terus-menerus, bukan musiman. Nah, Bapak Ibu ya, latihan rohani ini yang sudah saya katakan tadi, berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, uh, melayani Tuhan. Jadi harus kita lakukan secara konsisten ya, secara terus menerus. Supaya kenapa? Supaya iman rohani kita, supaya otot rohani kita semakin kuat. Jangan tergantung musim gitu kan, karena kan sekarang banyak case nih kan, mau ke gereja tergantung siapa yang khotbah gitu kan, mau melayani gitu kan, tergantung siapa yang jadi WL-nya gitu kan. Oh, kalau misalnya dia yang jadi WL-nya, saya nggak mau jadi singer deh, soalnya dia gini 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 gini. Banyak pilihan gitu kan, atau suka mut-mutan. Jangan Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk mau hidup eh, benar gitu kan, kita mau hidup saleh, harus kita lakukan secara konsisten. Tidak tergantung musim, tidak tergantung situasi, apalagi mut-mutan. Jangan. Karena Tuhan pun memberkati kita, Tuhan nggak dengan mut-mutan ya. Tuhan memberkati kita dengan maksimal gitu. Yang kedua, tujuan yang jelas. Nah, ketika kita sudah mengambil suatu keputusan untuk saya mau hidup saleh Tuhan gitu, jangan sampai kita ada tujuan yang lain gitu kan. Lewat apapun yang kita lakukan, kita udah memutuskan Tuhan, saya pengen hidup saleh. Biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan ya. Biarlah dengan segala hal yang kita lakukan, biarlah semuanya hanya Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan. Bukan supaya kita dilihat gitu kan. Bukan supaya kita di agung-agungkan, oh dia mantap ya, dia hebat ya, udah bisa sharing ya, udah gini-gini. Enggak Bapak Ibu ya, gitu kan. Semua yang kita lakukan biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya sampai hari ini mungkin ada orang-orang di luar sana gitu kan yang melayani Tuhan karena maksud embel-embel, bertobat Bapak Ibu ya. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang ketiga itu dilakukan dengan hati. Yes, betul. Bukan hanya formalitas tetapi dengan hati yang rindu dan tulus gitu. Puji Tuhan ya, kalau misalnya saya melihat Bapak Ibu yang setiap hari gitu kan rajin gitu kan di KGP gitu kan. Saya percaya bahwa ini bukanlah suatu hal yang dilakukan secara terpaksa atau yang penting sekadar bangun dengan firman, enggak. Saya percaya semuanya pasti akan semuanya akan terjadi gitu kan, karena memang ada kesetiaan gitu, ada kerinduan gitu untuk apa? Bangun pagi saya mau bertemu dengan Tuhan lewat firman Tuhan gitu kan, lewat lagu-lagu yang di yang diputar setiap hari gitu kan Bapak Ibu. Jadi teruslah gitu kan melakukan segala hal untuk Tuhan dengan segenap hati. Dan yang keempat yaitu bertumbuh secara bertahap gitu kan. Sama seperti tubuh yang kuat karena latihan berulang, maka kerohanian pun bertumbuh sedikit demi sedikit. Nah, betul sekali Bapak Ibu ya, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, setiap pagi, setiap malam gitu kan, kita rajin berdoa gitu kan, kita konsisten melayani Tuhan, percayalah bahwa iman kita akan bertumbuh bertahap demi tahap gitu kan. Kalau misalnya saya hari ini bisa sharing, saya percaya iman saya nggak langsung bertumbuh gitu kan, nggak langsung seperti Bang Togap gitu kan. Semua butuh proses gitu kan. Dan jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukannya secara konsisten, percayalah bahwa kita akan semakin bertumbuh ya, sedikit demi sedikit. Oke, tujuan latihan rohani ya. Tadi kan apa, kita udah ngomongin soal apa prinsip-prinsipnya. Sekarang latihan rohani ini juga mempunyai tujuan Bapak Ibu ya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Yakobus 4 ayat 8 ini berkata bahwa mendekatkan kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ketika kita uh, setiap hari memberikan waktu kita gitu kan untuk Tuhan gitu kan. Saya pernah mendengarkan suatu suatu pernyataan lewat hamba Tuhan ya di sosial media. Dia berkata bahwa kalau misalnya kita uh, bisa memberikan waktu untuk Tuhan 2 jam dalam sehari, percayalah 5 tahun ke depan gitu, dia yakin kita pasti bakal jadi something gitu. Karena Bapak Ibu ya, karena ketika kita setiap hari memberikan waktu buat Tuhan, Tuhan nggak mungkin nggak memberikan kita hikmat Bapak Ibu. Tuhan itu sumber segalanya gitu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita melakukan semua hal untuk Tuhan, Tuhan juga pasti akan dekat dengan kita ya. Jadi salah satu tujuannya adalah apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, menguatkan iman dan pengharapan. Betul nih, menguatkan iman dan pengharapan Bapak Ibu.
Setiap pagi kita bangun gitu kan, kita buka pintu gitu kan, masalah itu sudah melirik kita di luar gitu kan. Setiap hari pasti ada masalah aja gitu kan, masalah kecil, masalah besar. Tapi percayalah, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan pasti akan diberikan kekuatan ya, kekuatan dan juga pengharapan semua daripada Tuhan pastinya. Karena Tuhan itu kan dia tidak pernah berjanji gitu untuk melakukan masalah, tapi Tuhan berjanji akan menuntun kita supaya kita apa bisa menghadapi setiap masalah di depan kita. Dengan cara apa? Memberikan kita kekuatan dan pengharapan, Bapak Ibu ya. Jadi memang kita nggak ada ruginya kita untuk apa latihan rohani setiap hari. Yang ketiga, membentuk karakter Kristus ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan gitu, kita latihan rohani setiap hari, semua buah roh ini pasti ada dalam hidup kita. Ya, karena apa? Karakter Kristus itu adalah apa? Ya, buah-buah roh ini gitu. Kita akan jadi orang yang penuh dengan kasih gitu, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, setiap hari akan damai aja rasanya gitu loh kalau kita dekat dengan Tuhan gitu Bapak Ibu. Jadi tetap semangat ya untuk latihan rohani. Dan yang keempat yaitu menjadi saksi Kristus yang hidup ya. Dalam Matius 5 ayat 16 di sini berkata, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, salah satu tujuan kita gitu kan di muka bumi ini adalah apa? Menjadi saksi Kristus. Dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, dengan hal-hal yang sudah kita alami sampai dengan hari ini, saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman bersama dengan Kristus. Dan itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Biar mereka tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Haleluya. Oke. Manfaat latihan rohani gitu. Yang pertama, memberikan kekuatan rohani di tengah tantangan. Nah, betul sekali. Kalau kita setiap hari punya waktu bersama dengan Tuhan gitu kan, iman kita sudah semakin kuat gitu kan, uh, otot rohani kita sudah semakin kuat, percayalah gitu kan. Hal ini akan memberikan kekuatan bagi kita untuk di tengah-tengah tantangan gitu Bapak Ibu. Dan kita yakin itu bukan dari kita tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, membentuk kesalehan yang nyata dalam sikap dan tindakan. Betul sekali, kalau kita rajin latihan rohani, otomatis kita akan menjadi orang yang saleh. Dan itu bukan tercermin secara cover dong Bapak Ibu ya, tapi apa? Nyata lewat tindakan kita, lewat sikap kita. Dan yang ketiga, memberi damai sejahtera yang tidak tergantung situasi. Saya percaya ketika seseorang yang melekat erat dengan Tuhan, yang kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam gitu kan, berdoa, melayani Tuhan, hidupnya pasti setiap hari ada damai sejahtera, ada sukacita Bapak Ibu ya. Saya nggak percaya ketika orang yang rajin doa tiap hari hidupnya berantakan. Masalah pasti ada Bapak Ibu, tapi selalu ada cara Tuhan untuk apa? Memberikan kita kedamaian, Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat percaya ketika orang yang dekat dengan Tuhan, kehidupannya setiap hari pasti apa? Dipenuhi dengan damai. Dan bahkan dimanapun dia berada, orang-orang sekitar pun akan merasa damai ya. Jadi teruslah ya latihan rohani. Dan yang keempat, menyediakan bekal rohani untuk kehidupan yang kekal. Oke. Sebagai penutup, kesalehan tidak lahir dari semalam. Ia adalah hasil latihan rohani yang terus menerus seperti doa, membaca firman Tuhan, ibadah, dan juga melayani. Sama seperti tubuh jasmani yang sehat karena latihan fisik, jiwa dan roh kita sehat karena latihan rohani. Untuk itu, mari kita serius berlatih dalam kesalehan supaya saat menghadap Tuhan, kita ditemukan setia dan berkenan di hadapannya. Amin firman Tuhan. Oke, berikut ada dua hal yang mau kita sharing. Oke, ada dua hal yang akan kita bahas dalam breakout room. Yang pertama, sharingkanlah hal menarik apa yang ditemukan selama belajar tentang kesalehan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, apa kebiasaan rohani yang saat ini paling membantu Bapak Ibu supaya bertumbuh dalam kesalehan. Haleluya. Baik, sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Bapa di sorga,
Terima kasih buat hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah sharing firman Tuhan, hamba percaya semuanya karena Engkau yang sudah memampukan hamba, biarlah semua hal yang diseringkan bisa memberikan hal-hal yang baru bagi kami Tuhan, biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang rajin latihan rohani, biarlah iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan sharing bersama lewat breakout room. Tuhan yang memberkati menyertai, biar Engkau yang memimpin sharing kami itu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan dan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin.